Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3047 sampai bab 3048. Zhou Yutong mengulurkan tangan kecilnya dan meminta undangan pengadilan surgawi timur Long Zaiye. Long Zaiye ragu-ragu saat ini. Baiklah, aku, Long Zaiye berkata ragu-ragu. Zhou Yutong mendengus dan berkata, aku tahu kamu sedang membual. Setelah itu, Zhou Yutong berbalik dan pergi. Long Zaiye menyipitkan matanya dan melihat punggung anggun Zhou Yutong. Hatinya terasa gatal dan sangat ingin memeluk Zhou Yutong. Namun, ia mulai ragu ketika diminta menyerahkan undangan dari surga timur yang ia anggap sebagai nyawanya. Zhou Yutong kembali ke kamp, dan semua orang berkumpul di sekitar api unggun. Ye Chong dan Dong Feng masih mendiskusikan masalah mata air panjang umur. Tentu saja, mereka sama sekali tidak setuju dengan membayar harga sebesar itu. Long Zaiye kembali dengan ekspresi muram. Dia memandang Zhou Yutong, lalu memanggil Tuan Hu, dan mereka berdua masuk ke dalam tenda. Meskipun Ye Chong sedang mengobrol dengan Dong Feng, dia sangat menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Ketika dia melihat Long Zaiye dan Tuan Hu menyelinap ke dalam tenda, dia tahu bahwa mereka pasti berencana melakukan sesuatu yang buruk. Memikirkan hal ini, Ye Chong melirik Zhou Yutong di sebelahnya. Zhou Yutong menggigit gigi harimau kecilnya dan mengangguk penuh arti. Di sisi lain, Long Zaiye dan Master Hu masuk ke dalam tenda. Long Zaiye berkata langsung pada intinya, Tuan Hu, apa yang dapat saya lakukan untuk mendapatkan gadis itu? Tuan Hu mengelus janggutnya, seolah-olah dia telah memahami pikiran Long Zaiye. Tuan muda Long, tidak sulit bagimu untuk mendapatkan gadis kecil itu, kata Tuan Hu. Long Zaiye berkata dengan mendesak, katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Keluarga Hu kami di Gansi memiliki teknik boneka kuno. Saya bisa membaca mantra untuk menjadikan gadis itu menjadi boneka Anda dan mematuhi perintah Anda, Tuan Hu berkata. Ketika Long Zaiye mendengar ini, dia bisa mengubah Zhou Yutong menjadi boneka dan membiarkannya mengendalikannya. Dia sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Kalau begitu cepatlah, apa yang harus kita lakukan? Long Zaiye bertanya dengan cepat. Guru Hu berkata, jangan khawatir, Tuan Long, teknik boneka saya memiliki dua efek. Yang pertama adalah boneka untuk waktu yang singkat. Gadis itu akan bangun setelah beberapa saat. Dan yang kedua adalah boneka selamanya. Kamu mau yang mana? Long Zaiye berpikir sejenak, dan senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Tentu saja untuk waktu yang singkat. Kalau tidak, apa asyiknya memiliki boneka? Long Zaiye mencibir. Tuan Hu mengangguk, tidak masalah, Tuan Long, saya akan mengucapkan mantranya sekarang. Anda hanya perlu melakukan ini. Kemudian, Tuan Hu membisikkan beberapa kata di telinga Long Zaiye. Setelah mendengar ini, Long Zaiye mengangguk. 10 menit kemudian, Long Zaiye membuka tenda. Dia memberikan beberapa instruksi kepada anak buahnya. Bawahannya mendapat perintah Long Zaiye dan berjalan ke arah Zhou Yutong. Dia berkata dengan sangat sopan, baiklah, Nona Zhou, Tuan Long, silakan datang. Mencari saya? Zhou Yutong mengangkat alisnya. Mengapa Anda mencari saya? Saya tidak tahu tentang ini, kata bawahan itu. Zhou Yutong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, saya tidak akan pergi. Bawahannya tampak malu, Nona Zhou, sebaiknya Anda pergi dan jangan mempersulit saya. Jika Anda tidak pergi, saya menang tidak bisa pergi. Hukum sudah berakhir. Melihat penampilan bawahan itu, Zhou Yutong merasa sedikit berhati lembut. Lagi pula, pihak lain membawa kursi sedan dan menggendongnya selama beberapa hari.
Zhou Yutong tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Oke." Long Zaiye berada di tendanya dan diam-diam merasa bahagia ketika mendengar Zhou Yutong setuju. Dia diam-diam berpikir bahwa dia sangat pintar. Dia tidak mengundang Zhou Yutong secara pribadi, tetapi meminta bawahannya untuk mengundang Zhou Yutong, hanya untuk memanfaatkan simpati Zhou Yutong. Selama Zhou Yutong ditipu ke dalam tendanya, Zhou Yutong akan berada dalam malapetaka. Long Zaiye sangat gembira seolah rencananya berhasil. Zhou Yutong berdiri, menatap Ye Chong, lalu mengikuti bawahannya menuju tenda Long Zaiye. Ye Chong bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan masih mengobrol dengan Dong Feng. Tenda Long Zaiye sangat besar, hampir seperti rumah biasa ketika didirikan. Setelah masuk ke dalam, atap tenda setinggi lebih dari 2 meter. Anda bisa duduk, berdiri, dan bergerak bebas di dalam. Ketika Zhou Yutong masuk, Long Zaiye sedang duduk di meja bundar lipat sambil minum teh. Ketika dia keluar, dia bahkan membawa 1 set teh. Pantas saja Tuan Hu kehabisan napas karena kelelahan. Pada saat ini, Tuan Hu berdiri di belakang Long Zaiye dengan ekspresi aneh. Long Zaiye melihat Zhou Yutong masuk, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di matanya. Zhou Yutong merasa sedikit aneh saat melihat Long di alam liar. "Nona Zhou, silakan duduk dengan cepat," kata Long Zaiye. Zhou Yutong tidak berkata apa-apa dan duduk di hadapan Long Zaiye. Dia bertanya, "Sudah larut malam, mengapa Anda mencari saya?" "Nona Zhou, bukankah Anda ingin menemui saya lebih awal untuk mengetahui apakah saya mendapat undangan dari Pengadilan Surgawi Timur? Saya akan mengeluarkannya sekarang dan memberikannya. Itu untukmu untuk diamankan," kata Long Zaiye. Zhou Yutong mengangkat alisnya. "Ada apa? Serahkan padaku untuk diamankan." Long Zaiye terkekeh dan mengeluarkan sebuah amplop berisi suhu tubuh dari dalam pakaian pribadinya. Dari ketatnya amplop ini, kita tahu kalau benda ini terlindungi dengan baik oleh Long Zaiye. Ini adalah hal yang paling berharga bagi Long Zaiye sekarang. Kemudian, Long Zaiye tersenyum, menyerahkan amplop itu kepada Zhou Yutong, dan berkata, "Ini adalah undangan untuk pemilihan Pengadilan Surgawi Timur. Ini lebih penting daripada hidupku. Nona Zhou, aku akan menyerahkannya padamu untuk diamankan." Zhou Yutong tampak acuh tak acuh, mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Apakah ini benar-benar ajaib? Saat melihat tangan giok Zhou Yutong, mengulurkan tangan untuk menerima undangan, mata Long Zaiye menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Saat Zhou Yutong menerima undangan tersebut, Long Zaiye berkata dengan penuh semangat, "Selesai." Dalam sekejap, energi gelap yang tak terlihat memasuki tubuh Zhou Yutong. "Haha, Yutong, kamu telah menjadi bonekaku sekarang," kata Long Zaiye. Ternyata semua ini adalah tipuan Long Zaiye dan Master Hu. Master Hu ingin menggunakan keahlian bonekanya untuk mengubah Zhou Yutong menjadi boneka Long Zaiye. Namun, untuk merapal mantra ini, Long Zaiye harus menyerahkan barang paling berharga kepada Zhou Yutong untuk diamankan. Saat lawan menyentuh benda tersebut, teknik wayang dapat berhasil dilakukan. Jadi, Long Zaiye memanggil Zhou Yutong ke tendanya, dan kemudian menyerahkan undangan tersebut ke tangan Zhou Yutong. Saat Zhou Yutong menerima undangan tersebut, Guru Hu di belakangnya menyelesaikan teknik boneka. Kini, Zhou Yutong telah menjadi boneka Long Zaiye. "Oke, kembalikan undangan itu kepadaku," kata Long Zaiye. Sepertinya dia masih sangat mementingkan undangan ini. Zhou Yutong hendak mengembalikan undangan ke Long Zaiye, tapi dihentikan oleh Guru Hu. "Tuan Long, saya tidak bisa mengembalikannya kepada Anda sekarang. Jika dia mengembalikan undangan itu kepada Anda sekarang, boneka itu akan hilang dan dia akan kembali normal,"
kata Tuan Hu. Ternyata Master Hu menampilkan teknik pedalangan dalam waktu yang singkat dan harus bergantung pada item untuk mempertahankannya. Jika tidak, efek dari teknik pedalangan tersebut akan hilang. Ketika Long Zaiye mendengar berita itu, dia sedikit ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, di bawah godaan kecantikan, Long Zaiye memutuskan untuk mengambil risiko. Tuan Hu melihat keraguan-raguan Long Zaiye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Long, jangan khawatir, boneka saya tidak akan gagal. Sekarang gadis ini sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Anda. Anda menaruh sesuatu padanya, dia tidak akan pernah mengkhianati Anda." "Haha, bagus sekali," kata Long Zaiye. Kedua orang itu berbicara terang-terangan di depan Zhou Yutong, memperlakukan Zhou Yutong sepenuhnya sebagai boneka. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ketika energi hitam Guru Hu memasuki tubuh Zhou Yutong, jimat giok yang tergantung di leher Zhou Yutong diam-diam memancarkan pola emas Tai Chi. Zhou Yutong, sebaliknya, duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia benar-benar boneka. Pada saat ini, Long Zaiye berkata kepada Zhou Yutong sambil tersenyum, "Membela saya." Biasanya, Long Zaiye tidak akan berani berbicara dengan Zhou Yutong seperti ini. Dan Zhou Yutong juga langsung berdiri. "Haha, bagus, sangat patuh," Long Zaiye berkata dengan semangat, melihat mantan dewi itu kini telah menjadi bonekanya. Dia benar-benar bersemangat. Dia sangat ingin menikmati keindahan ini malam ini, tapi Long Zaiye punya rencana lain. "Aku akan menunggu 1 malam lagi," Long Zaiye menghibur dirinya sendiri. "Zhou Yutong, aku memberimu tugas. Malam ini, aku ingin kamu mengambil kesempatan untuk meracuni Ye Chong dan wanita bernama Dong Feng sampai mati," kata Long Zaiye. "Apa?" Suara terkejut ini datang dari Guru Hu. "Tuan Muda Long, apa yang kamu lakukan?" Tuan Hu berpikir bahwa Long Zaiye akan menikmati keindahan ini sesegera mungkin. Sejujurnya, gadis ini memang tampan. Bahkan Tuan Hu memiliki pemikiran yang serius tentang hal itu. Tetapi di depan Long Zaiye, dia hanya berani memikirkannya. Tuan Hu tidak menyangka Long Zaiye akan meminta Zhou Yutong untuk membunuh Ye Chong dan Dong Feng. Anda tahu, dengan kemampuan Long Zaiye, akan sangat mudah untuk membunuh Ye Chong dan Dong Feng di sini. Kenapa mengganggu? Melihat kebingungan di wajah Tuan Hu, Long Zaiye berkata dengan sangat bangga. "Tuan Hu, Anda tidak memahami hal ini. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya baru saja meminta Zhou Yutong untuk membunuh Ye Chong dan Dong Feng dengan tangannya sendiri. Wanita jalang ini bukan apakah kamu menyukai Ye Chong. Saya memintanya untuk membunuh Ye Chong dengan tangannya sendiri. Dan kemudian saya biarkan dia sadar kembali. Dia akan pingsan saat itu. Haha, dia tidak punya cara untuk pergi. Jadi dia hanya bisa mengikuti saya. Haha. Ketika saatnya tiba, aku tidak membutuhkan keterampilan bonekamu, aku juga ingin dia menjadi budakku dan biarkan aku menghancurkannya." Long Zaiye menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, seolah-olah dia sudah mulai untuk menghancurkan Zhou Yutong. Setelah mendengar rencana Long Zaiye, Tuan Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya. "Tuan Long, kamu benar-benar kejam." Tidak, ini sangat tinggi, ini sangat tinggi. Long Zaiye juga bangga. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sekantong racun, melemparkannya ke Zhou Yutong, dan berkata, "Pergilah, gunakan racun ini, dan temukan kesempatan untuk meracuni mereka berdua sampai mati." Zhou Yutong mengambil racun itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Long Zaiye melihat Zhou Yutong begitu patuh, dia bahkan lebih bahagia. "Baiklah, tunggu sebentar," kata Tuan Hu. Long Zaiye memandang Tuan Hu. "Ada apa denganmu?" Tuan Hu terkekeh dan berkata kepada Long Zaiye,
Hei, Tuan Long, apakah menurut Anda bisa memberi hadiah pada burung phoenix besar itu? Oh tidak, maksud saya burung phoenix musim dingin, berikan padaku. Long Zaiye tersenyum dan berkata, saya tahu Anda pandai dalam hal ini, sehingga Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tuan Hu sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih, Tuan Long. Dengan itu, dia juga mengeluarkan sebungkus dari tangannya, racun itu dilemparkan ke Zhou Yutong. Racun ini tidak akan membunuh orang, tapi akan melumpuhkan orang dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Gunakan racun ini pada Dongfeng, kata Hu Dahai kepada Zhou Yutong. Zhou Yutong tidak bergerak. Long Zaiye berkata dengan bangga, kamu mendengar apa yang Guru Hu katakan dan mengapa kamu tidak mengambilnya? Baru kemudian Zhou Yutong mengambil racun Guru Hu. Melihat Zhou Yutong hanya mendengarkan kata-katanya sendiri, Long Zaiye bahkan lebih bahagia. Oke, kamu bisa kembali, Long Zaiye melambaikan tangannya. Tepat ketika Zhou Yutong berbalik dan ingin pergi, Long Zaiye tiba-tiba menghentikan Zhou Yutong lagi. Tunggu sebentar. Zhou Yutong berhenti. Apa-apaan ini? Kemarilah dan cium aku dulu. Aku tidak bisa menahannya lagi, kata Long Zaiye dengan nada kotor. Zhou Yutong berhenti di tempatnya, memikirkan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Sialan Ye Chong. Dia hanya memintaku untuk menggunakan perangkap kecantikannya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa dia akan mengorbankan ciuman manisku. Zhou Yutong berpikir dalam hatinya. Kenapa kamu tidak datang ke sini? Cepatlah, kata Long Zaiye tidak sabar. Dia tidak pernah membayangkan Zhou Yutong masih memiliki pikirannya sendiri saat ini. Dia mengira Zhou Yutong adalah boneka yang utuh. Zhou Yutong sangat panik saat ini. Jika dia tidak berjalan, dia akan mendapat masalah. Dan ketika Zhou Yutong berada dalam dilema, Dongfeng tiba-tiba berseru dari luar, Yutong, apa yang kamu lakukan? Kembalilah dan tidur, lama. Mengutuk diam-diam dalam ambisinya, Dongfeng sialan ini, sudah terlambat untuk datang selesai. Jadi mengapa tidak datang saat ini? Tidak ada cara lain. Jadi Long Zaiye hanya bisa membiarkan Zhou Yutong kembali dulu untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Kembalilah dan ingatlah untuk memberi obat pada mereka berdua malam ini, kata Long Zaiye. Zhou Yutong merasa lega dan keluar dari tenda Long Zaiye. Hei, Saudari Yutong, kamu benar-benar di sini? Apa yang ingin kamu bicarakan dengan anak itu? Ayo, kita kembali tidur. Dongfeng tersenyum dan melingkarkan lengannya di leher Zhou Yutong, dan berjalan kembali ke tendanya bersama Zhou Yutong. Di dalam tenda, Ye Chong sudah menunggu di sana. Melihat Zhou Yutong dan Dongfeng masuk, dia merasa lega. Bagaimana? Ye Chong bertanya dengan lembut. Zhou Yutong mendengus, duduk di sebelah Ye Chong, dan berkata dengan bangga, Nona Zhou, yang secantik bunga, tentu saja adalah pemenangnya. Setelah mengatakan itu, Zhou Yutong menyerahkan undangan kepada Ye Chong. Ye Chong membuka amplop itu dan sangat gembira saat mengetahui bahwa itu memang undangan untuk kompetisi seleksi yang diadakan oleh Dong Tianting. Saya telah melalui banyak kesulitan untuk hal ini. Kemudian, Ye Chong memasukkan undangan itu ke dalam senjata ajaib luar angkasa miliknya. Ngomong-ngomong, Yutong, bajingan itu tidak mengganggumu, kan? Ye Chong bertanya. Zhou Yutong mendengus, kamu menggangguku? Apakah kamu peduli? Ye Chong tersipu dan menyentuh hidungnya. Sepertinya dia dan Dongfeng berpura-pura menjadi nyata akhir-akhir ini, yang benar-benar membuat Zhou Yutong cemburu. Dongfeng di sebelahnya berkata sambil tersenyum, Saudari Yutong, jangan marah. Aku tidak suka saudara yang bau ini. Dia tidak tertarik sama sekali. Hah, aku juga tidak menyukainya. Zhou Yutong berkata dengan cemberut.
Wajah Ye Chong menjadi lebih merah dan dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Yah, Yu Tong, apa yang bajingan itu katakan padamu? Bersambung.